Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Amelia Rahmat, peserta magang di Bimba AIUEO Duafa gelombang keempat. Nah, sekarang saya akan mengerjakan tugas video hari ke-13. Saya akan menjawab pertanyaan tentang cara membaca bagan kurikulum Bimba. Yang pertama yaitu apa arti dari tanda panah yang terdapat dalam bagan kurikulum Bimba. Jadi tanda panah itu menunjukkan alur. Yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Artinya itu garis tebal adalah syarat. Jadi sebelum melangkah ke modul selanjutnya, kita harus ke tahap selanjutnya kita harus memperhatikan syarat-syarat sebelum tahap tersebut. Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum? Artinya tanda seru kita harus hati-hati, jadi pastikan tujuan dan syaratnya sudah terpenuhi, seperti itu. Selanjutnya jelaskan bagaimana cara membaca kurikulum Bimba. Jadi cara membaca kurikulum Bimba itu di kurikulum Bimba itu di bagannya ada beberapa tanda. Yang pertama yaitu tahap-tahapnya, di mana tahapnya itu ada di 4 HVK, tahapnya ada 4 HVK, tahapnya ada HSAIUEO. Jadi setiap tahap itu ada kegiatannya. Nah, di mana di sini di bagannya itu ada juga tanda panah. Jadi tanda panah itu menunjukkan alur. Selanjutnya adalah ada garis tebal. Jika ada garis tebal, sebelum berlanjut ke tahap selanjutnya itu adalah syarat dari tahap sebelumnya untuk melangkah ke tahap selanjutnya adalah ada simbol tanda seru. Jadi tanda seru itu berarti kita harus hati-hati, pastikan semua syarat dan tujuannya telah terpenuhi. Seperti itu cara membaca bagan kurikulum Bimba AIUEO. Nah, nomor 5 kita ke bagan kurikulum Bimba. Apa syarat dari HSAIUEO? Jadi syaratnya HSAIUEO itu huruf verbal AIUEO, seperti itu. Selanjutnya adalah apa syarat modul B1A. Jadi syarat modul B1A itu dikte 4 huruf verbal kembar atau D4 HVK, huruf simbol A I U E O dan huruf verbal BDG KMPS. Itu adalah syarat dari modul B1A. Yang kedua adalah syarat modul B1B. Jadi syarat modul B1B itu anak harus bisa, atau syaratnya yaitu anak harus menguasai B1A. Sudah tahu B1A, modul B1A, huruf verbal JLNTRC dan dikte 4 HVS atau dikte 4 huruf verbal sederhana. Selanjutnya yaitu apa syarat dikte 4 HVS. Syaratnya yaitu 4 huruf verbal sederhana dan dikte 4 huruf verbal kembar. Selanjutnya adalah apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK. Ya, betul sekali. 4 HVK syaratnya yaitu tahap selanjutnya itu 4 HVS, 4 huruf verbal sederhana seperti BAJU itu 4 huruf verbal sederhana, dan tahap yang kedua yaitu D4 HVK atau dikte 4 HVK. Jadi anak menyebutkan 4 huruf verbal 4 huruf verbal kembar, misalnya PA PA, MA MA, KU KU atau DE DE, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah apa tahap selanjutnya setelah B1A. Nah, tahap selanjutnya B1A yaitu B1B.
B1B, tapi sebelum lanjut ke B1B kita harus memperhatikan syarat yang lain, yaitu huruf verbal JLNTRC dan dikte 4 huruf verbal sederhana. Selanjutnya adalah apa tahap selanjutnya setelah B1E. Tahap selanjutnya dari B1E sudah tidak ada ya di kelas persiapan ya, sudah tidak ada. Ini di kelas selanjutan sudah tidak ada. Selanjutnya apa tahap selanjutnya setelah B4? Kita lihat dulu ya, B4 ya. Mohon maaf tadi B1E itu tahap selanjutnya setelah B1E adalah ini B1F dan B4. Jadi sebelum itu kita harus juga memperhatikan syarat dari B1F tadi, sama dengan yang bersamaan dengan syarat B1E itu B1D. Nah, untuk lanjut ke B4 kita harus memperhatikan syaratnya, yaitu B1E dan B2, seperti itu. Selanjutnya adalah apa tahap selanjutnya setelah B4? Tahap selanjutnya setelah B4 yaitu B5. Namun kita harus memperhatikan syarat yang lainnya selain B4, yaitu kita harus memperhatikan syarat B3 dan B1F. Jadi sebelum melangkah ke tahap selanjutnya kita harus memperhatikan syarat jika memang ada garis tebal sebelum tahap selanjutnya, seperti itu. Saya kira sudah selesai pertanyaannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan dengan jelas. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.